Latar belakang tes, asal-usul dan sejarah. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1905 di Perancis untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan khusus dalam pendidikan. Tujuan awalnya adalah memberikan alat bagi sistem pendidikan Perancis untuk mengenali anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. Pada tahun 1916, Lewis Terman, seorang psikolog dari Stanford University, merevisi tes ini dan memperkenalkannya ke Amerika Serikat sebagai Stanford Binet Intelligence Scale. Revisi dan pengembangan. Versi pertama oleh Terman dikenal sebagai Stanford Binet 1916 Revision. Revisi-revisi besar berikutnya dilakukan pada tahun 1937, penambahan kelompok usia yang lebih luas dan peningkatan standar pengukuran. Tahun 1960, introduksi konsep deviation IQ untuk menggantikan mental age. Tahun 1986, perubahan besar pada struktur tes mencakup teori hierarki intelijensi. Tahun 2003, versi kelima atau SB5 dirilis yang mengadopsi struktur berdasarkan teori CHC atau Kettle-Horn-Carroll tentang intelijensi. Kegunaan saat ini, tes Stanford Binet adalah salah satu alat psikometri tertua dan paling terkenal untuk menilai intelijensi, terutama pada anak-anak hingga orang dewasa. Teori yang mendasari tes. Tes ini awalnya didasarkan pada gagasan bahwa intelijensi adalah kemampuan mental umum atau teori G-faktor oleh Charles Spearman. Dalam versi modern, tes ini mengintegrasikan teori CHC, Kettle-Horn-Carroll, yang mengklasifikasikan intelijensi menjadi beberapa domain utama, yaitu yang pertama, JF, Fluid Intelligence, kemampuan untuk berpikir logis dan memecahkan masalah baru. Yang kedua, GC, Crystallis Intelligence, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan. Yang ketiga, GQ, Quantitative Reasoning, kemampuan memahami dan bekerja dengan konsep matematika. Yang keempat, GV, Visual Spatial Processing, kemampuan memproses informasi visual dan spesial. Yang terakhir, GSM, Short Term Memory, kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi dalam jangka pendek. Tujuan dan fungsi tes. Tujuan umum, menilai tingkat intelijensi individu untuk berbagai kebutuhan. Fungsi utama ada 4. Yang pertama, diagnosis, mengidentifikasi individu dengan kesulitan belajar, gangguan perkembangan, atau kelebihan intelektual, atau giftedness. Yang kedua, evaluasi, membantu dalam perencanaan pendidikan khusus dan penyesuaian program pendidikan. Yang ketiga, penelitian, alat penting untuk studi psikologi dan pendidikan. Yang keempat, seleksi, digunakan dalam perekrutan khususnya untuk posisi yang memerlukan kemampuan kognitif tinggi. Aspek yang diukur ada 5. Yang pertama, fluid reasoning, penalaran cair, adalah kemampuan untuk memecahkan masalah baru tanpa pengalaman sebelumnya. Contohnya, mengenali pola dalam gambar atau memecahkan teka-teki abstrak. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan, kemampuan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Contohnya, kosakata, pengetahuan umum, dan pemahaman konsep. Yang ketiga, quantitative reasoning, penalaran kuantitatif, adalah kemampuan untuk memahami hubungan numerik dan menyelesaikan masalah matematika. Contohnya, menghitung, memahami hubungan angka, atau pola numerik. Yang keempat, ada visual spatial processing atau pemrosesan visual spasial, kemampuan untuk memahami hubungan spasial dan manipulasi visual. Contoh, memutar objek secara mental atau memilih bentuk yang saling berhubungan. Yang terakhir, working memory atau memori kerja, kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi dalam jangka pendek. Contoh, mengingat angka atau huruf dalam urutan tertentu.
administrasi tes. Yang pertama, persiapan. Tes ini dirancang untuk individu berusia 2 tahun hingga dewasa 85 tahun ke atas. Biasanya dilakukan secara individual oleh psikolog terlatih. Durasi waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung usia dan kemampuan peserta, biasanya antara 45 hingga 90 menit. Format tes terdiri dari berbagai tugas berbasis verbal dan nonverbal. Ada 2 domain utama. Yang pertama, verbal domain, mengukur kemampuan berbicara, kosakata, dan pengetahuan umum. Yang kedua, nonverbal domain, melibatkan tugas visual, pola, dan pemecahan masalah abstrak. Selanjutnya, scoring, menggunakan IQ deviasi dengan skor rata-rata 100 dan standar deviasi 15. Skor melibatkan dalam bentuk subskala dan skala penuh untuk memberikan gambaran mendalam tentang kemampuan kognitif individu. Kekurangan dan kelebihan. Pertama, kekurangan, membutuhkan administrasi oleh psikolog terlatih sehingga memakan waktu dan biaya. Juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suasana hati peserta saat tes. Dan kelebihannya itu mengukur berbagai aspek intelijensi secara holistik, cocok untuk individu dengan berbagai usia dan latar belakang, dan versi terbaru SB5 sangat fleksibel dengan berbagai alat tes verbal dan nonverbal.